Audio Jungle. Yang diperbaiki oleh pemilik izin atau pemilik usaha, apakah panjenengan bisa menerima fakta bahwa telah terjadi peralihan peruntukan kawasan pemukiman menjadi usaha. Ini penting saya sampaikan agar ya masa mau begini terus kan. Ya sekali-kali Pak Bin sama Pak Agus itu nonton sinetron Net TV gitu loh, tetanggaku idolaku gitu. Jangan tetangga kok gitu, nah, jangan gitu. Jadi itu mungkin pertanyaan terakhir Bu Ketua, baik kepada teman-teman karya maupun kepada kuasa pengadu. Manakala apapun jawaban dari kuasa pengadu, izin Bu Ketua mungkin Pak Bin atau kuasanya itu juga diberikan ruang untuk menanggapi. Karena ini bagian dari menarik benang kusutnya. Mudah-mudahan Komisi A ini bisa mengurai, menjahit rajutan yang sudah terkoyak. Nah, monggo cerita lagi. Jadi sesuai kewenangan kami terkait dengan bangunan, Pak, memang ada pengaduan Pak yang dilakukan oleh Pak Abu Abdul Hadi selaku kuasa hukum dari Pak Agus tadi. Jadi poin-poin pengaduannya Pak, kalau boleh saya ulang kembali gitu Pak. Jadi ada beberapa memang. Yang pertama terkait dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan karena rawan menularkan COVID. Yang kedua, banyaknya karyawan yang datang dengan rem mobil angkutan. Yang ketiga, kegiatan usahanya berisik, bising. Kemudian yang keempat ini kali ini menanyakan terkait zona untuk pemukiman bukan perusahaan. Jadi sesuai kewenangan Cipta Karya Pak, yang kami bisa tangani terkait dengan pertanyaan yang zona tadi Pak. Kalau terkait dengan bising dan lain-lain tentunya ada dinas yang lebih punya kewenangan. Kalau terkait dengan zona Pak, sudah kami sampaikan di rapat yang pertama ya, bahwa lokasi dimaksud itu zonanya perumahan. Zona perumahan, subzonanya R3 perumahan padat sedang. Artinya Pak, untuk zona perumahan ini masih dimungkinkan untuk dapat diterbitkan izin untuk home industri. Tentunya ada batasan-batasan Pak, tidak semuanya untuk home industri, tapi ada maksimal yang harus bisa digunakan untuk home industri itu Pak. Jadi secara peruntukan memungkinkan untuk diterbitkan home industri. Tentunya INB Pak, itu masih menunggu rekomendasi dari dinas-dinas yang lain, termasuk tadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan terkait penumpang yang ada lainnya tadi, kemudian fisik dan lain itu, kami tetap menunggu rekomendasi teknis dari teman-teman di LH, Disub dan lain itu. Ketika rekomendasi itu tidak terbit, kami pasti tidak akan terbitkan INB-nya. Dan ketika itu ternyata sudah terbit semua, tentunya kami tidak punya kewenangan untuk menolak Pak, untuk menolak INB. Jadi INB kami terbitkan karena rekomendasi teknis sudah dua. Ini dari dinas-dinas yang ini yang teknis yang iya. Jadi ketika rekomendasi dari Disub, LH, kemudian PU Bina Marga terbit, INB akan kami terbitkan. Kecuali mohon maaf Pak, kalau tadi Pak sampaikan terkait Merdoan Ayu Pak, kalau itu terkait pengaduan surat tanah Pak, memang itu kewenangan kami Pak. Jadi kalau kewenangan kami ya kami memang berhati-hati Pak, karena kewenangan kami harus kami selesaikan dulu itu. Kira-kira itu Bu, Ibu yang. Nah ini di sini dinas-dinas terkait ini yang, tolonglah. Ini ada lagi masalah ini, nanti ada lagi masalah yang akan datang. Tolong baik LH maupun Indah, kalau memang ada di sana ada UKM, apa yang tergolong dengan UKM, terus dinas-dinas terkait, lurah, camat, ini tolonglah jangan dibikin begini ya. Kalau memang UKM ya UKM saja, kategori UKM seperti apa, kan ada ininya, kategorinya, UKM-nya seperti apa. Kalau UKM pencucian ini, satu on sarang burung ini harganya 2 juta lebih loh, ya kan? Jadi ini kalau saya tarik lagi ke pendapatan, ya pemerintah kota dirugikan lah. Saya bela pemerintah kota, tapi kalau pemerintah kota dalam artian untuk teknisnya saja sudah glewer-glewer, ya ini yang perlu diawasi oleh DPRD kan begitu. Jangan ada kata bermain-main di pemerintah kota, saya pasti nggak mau, nggak setuju saya, gitu loh. Jadi tolong itu monggo yang dari Pak Bin kami kasih.
Ya, mumpung ini izin gitu Pak. Sebenarnya saya agak tidak puas jawabannya Pak Dedi karena yang beliau sampaikan itu normatif. Artinya normatif itu bisa dijalankan ketika tidak ada persoalan di lapangan atau ada aspek sosiologis yang harus diperhatikan sebenarnya. Makanya tadi pertanyaan saya, bagaimana mekanisme selama ini di teman-teman Cipta Karya manakala ada problem-problem seperti ini. Tentu sesama lembaga negara, pemerintah kota itu kan satu bagian yang tidak terpisahkan. Bayangan saya ketika ada persoalan ini, mudah-mudahan ini juga menjadi evaluasi ke depan terkait dengan pelayanan masyarakat. Manakala ada persoalan seperti ini, mestinya Cipta Karya bertanya dong sama LH. Ini kok ada aduan, bagaimana saat itu izin tahunya atau izin amdalalinya dari teman-teman Disub. Nah, tetapi tidak apa-apa Pak Didi, minimal kami sudah tahu bahwa mekanismenya seperti itu. Bu Ketua, tadi. Nah, maksud saya bertanya kepada kuasa pemohon, kalau kemudian seluruh keberatan, sanggahan, aduan panjenengan itu bisa dipenuhi oleh pemilik usaha, apakah panjenengan bisa menerima? Mudah-mudahan jawabannya soal kepala, karena kalau soal rasa kan harus prinsipal langsung, prinsipalnya tidak ada. Mudah-mudahan panjenengan bisa mewakili, baru kemudian Bu Ketua Pak Bing bisa menanggapi. Itu mungkin terakhir. Terima kasih Bu Ketua. Dan pada prinsipnya klien kami tidak melarang orang untuk berusaha, tapi tolong klien kami itu kan beli rumah pemukiman untuk kenyamanan. Jadi mahal ya, daerah sana mahal ya? Mahal, pajaknya mahal. Terus dan klien kami juga adalah pengusaha. Dalam artian kami mohon untuk dikembalikan ke fungsi semula untuk pemukiman. Terima kasih. Ya, itu jawaban. Baik Pak Agus ataupun Pak Breng, ini sebenarnya korban dari lemahnya koordinasi pemerintah kota. Akhirnya gini, Pak Breng nggak nyaman dengan usahanya, terganggu. Karena ini Satpol PP bolak-balik, ya toh. Si sebelahnya juga nggak nyaman karena mereka sebenarnya butuh tempat hunian yang nyaman. Karena di sana juga bukan hunian yang kampung sebenarnya, hunian yang saya rasa menengah ke atas. Dan harganya juga lumayan mahal. Dalam artian butuh ketenangan di sana. Apalagi di depannya ada tempat ibadah gereja di sana. Saya masih ingin Cipta Karya menyampaikan kriteria atau kategori home industry. Apakah usaha walet ini masuk kategori home industry atau tidak? Kalau tadi bagian hukum masih tidak detail membacanya. Menurut undang-undangnya, undang-undang 20, perdanya, perwali ya. Kalau perdanya perda berapa itu masih perwalinya nomor 2. Ini ngomong home industry karena ini bermuara dari IMB-nya home industry. Pak Bin juga rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan oleh dinas teknis itu tidak diperhatikan sama jenengan. Harus ada Pak kontrol, terus saluran untuk pemutusannya supaya ketika sekarang karena masih rame mungkin proses pencuciannya tidak begitu nampak, tapi ketika sudah semuanya tenang akhirnya melakukan pasarnya juga permintaan tinggi, akhirnya mencemari kepada salurannya. Saya cek kemarin ke PU Bina Marga dan Pemutusan, itu rekomendasinya tidak dilakukan juga oleh pemilik usaha. Kami berharap semua dinas teknis mengevaluasi rekomendasi yang dikeluarkan kepada Cipta Karya. Pak Camat, ojo ngeluh Pak. Semuanya ini berdampak pandemi COVID, bukan hanya Pak Camat. Kami berharap Lurah Camat bukan hanya sekedar menjadi petugas administratif kependudukan,
Tapi camat adalah kepanjangan tangan pemerintah kota yang ada di daerahnya masing-masing. Camat adalah orang tuanya masyarakat yang ada di wilayahnya. Nah, itu Pak Camat kalau sahabat sahabatnya Solo. Pak Camat dengan gagahnya tadi menyampaikan sudah mengirim Satpol PP dan sudah yakin bahwa putusan itu sudah diindahkan oleh pemilik usaha. Ternyata tidak, Pak Camat. Satpol PP datang ke sana itu tanggal berapa, bulan berapa? Desember pertengahan, foto-fotonya Bemo itu masih, Pak. Ini Bu Ayu punya datanya lengkap ini ke Bu Ayu. Tanggal 8, tanggal 9 Desember itu masih ada Bemo di depannya dan kerumunan. Apakah fungsi pengawasannya sudah dilakukan dengan maksimal? Home industri yang termasuk dalam home industri itu adalah home industri makanan minuman, pengemasan dan pengepakan, laundry, pengolahan air minum isi ulang, cuci motor, percetakan, konveksi, usaha pemotongan hewan, home industri sepatu dan sejenisnya. Gitu. Jadi kalau di lampiran Perda 8/2015 itu. Jadi tapi tentunya seperti yang tadi kami sampaikan bahwa karena zona tersebut adalah zona perumahan, tidak boleh semuanya digunakan untuk home industri. Jadi tetap ada Kategori itu tetap ada rumah tinggal tetap harus Oke. dibersihkan seperti itu. Atur. Ya, udah jelas ya. Jadi sebenarnya sudah jelas aturan itu memang ada di Perda, tapi tidak harusnya dengan dinas-dinas yang teknisnya itu memahami. Jangan asal dibilang, wah ini sudah masuk di kategorinya. Tidak. Perumahan itu ada lagi yang harus betul-betul tidak ada di kategori itu, harus dihilangkan. Gitu. Jadi itu harus memang masuk di, ya maaf kata ya Pak Bing, kalau sudah menurut saya kalau memang sudah kita ini sudah gagah-gagah gitu kan, ibaratnya ya di tempat lain kan ada. Bukan kami menutup loh ya, tidak. Coba kontrak di tempat lain yang mungkin kontrak gudang atau apa, itu kayaknya lebih baik sekali dan lebih otomatis. Kalau jadi pengusaha seperti itu lebih nyaman gitu loh buat kami. Monggo dari Pak Bing. Baik, terima kasih untuk semuanya. Yang pertama kami perkenalkan dulu, kami dari kuasa hukum ada beberapa orang. Saya adalah James Menggal, yang di sebelah kiri saya Pak O'Neill, yang sebelah kirinya lagi adalah Pak Rudi. Suratnya Pak. Taruh ini buat dokumen. Kami aja harus teliti satu-satu. Kalau nggak kami diserang sama orang banyak. Gitu. Baik, Ibu Binan dan rekan-rekan sekalian, anggota dewan, bapak-bapak dari camat, lurah, dan yang lainnya. Setelah mendengar dari masukan atau komentar-komentar yang hari ini kita dengar, tentunya ada berbagai hal-hal yang harus kita luruskan, terutama terkait masalah persoalan antara klien kami dengan saudara Abus. Persoalan ini sebenarnya persoalan yang sangat janggal antara tetangga, kayak suami istri ya, antara kanan dan kiri, yang menjadi sampai ke tengah-tengah anggota dewan, anggota pengawas atau komisi A. Hemat kami, menurut kami, Ibu pimpinan dan komisi A adalah bagian daripada ibarat kontrol dari semua masyarakat. Tentunya tidak ada pihak-pihak yang di beberapa pihak tentunya. Setelah kami tadi mendengar Ibu pimpinan, ada beberapa keluhan yang disampaikan kepada dewan, tentunya tersampaikan tapi tidak sesuai dengan fakta. Setelah kita bercek ke dalam ruangan bekerja,
ada berbagai hal yang menjadi persoalan yang sangat krusial adalah satu, kebisingan. Yang kedua, kenyamanan. Ya. Hanya 20 karyawan. Tapi kalau dikatakan ada bemo di sana, ada lain yang ada diturunkan sampai seperti ini perlu juga diklarifikasi. Pimpinan. Jadi kalau ada kerumunan yang sangat mengganggu dari keberadaan oleh Pak Agus Haryanto, bagaimana kerumunan terjadi? Ya, dan kapan itu terjadinya? Ya. Ini tadi setelah kita klarifikasi dengan maaf dari LH Lingkungan Hidup, penyampaian dari beliau cukuplah sangat jelas bahwa memang karyawan yang ada di sana tidak begitu baik kami. Siap, kalau kami salah kenapa kami membela? Kan begitu pimpinan. Nah, terima kasih banyak untuk pimpinan, untuk dan anggota dewan. Dalam hal ini, kalau bisa permasalahan ini dibawa dalam ranah hari ini selesai tanpa ada timbal balik dalam hal efek daripada permusuhan ini. Ya, kami sangat mendambakan hal itu. Tetapi perlu pula kami ingatkan, kalau memang pihak pengadu dalam hal ini masih kurang transparan daripada klien kami, monggo kami siap dalam hal ini. Itu yang boleh kami sampaikan, Bu Pimpinan, dengan hormat, salam. Hari ini karena beliau Agus Hartono juga tidak hadir, saya juga sangat menyesal sekali. Ya dihadirkan lagi aja. Andai kata memang Agus Hartono hari ini hadir, saya anggaplah Pak Peter Lukman hari ini sebagai Agus Hartono. Saya yang lebih muda hari ini, kalau memang saya punya salah, saya punya saya punya kekurangan lah selama ini saya hidup berdampingan sebagai tetangga, saya minta maaf melalui hati saya yang paling nurani, saya yang paling dalam. Satu itu. Kedua, saya bersedia untuk dimediasi dengan beliau. Yang terbaik bagaimana? Izin kedua, kalau saya boleh menyarankan, ini kan fakta-fakta sudah mulai terurai, dan saya meyakini kalau kuasa prinsipal dari kuasa pemohon tadi menyatakan bahwa Pak Agus sudah pengusaha, sepengetahuan saya, pengusaha itu paling gampang menyelesaikan perselisihan. Setahu saya, tidak ada pengusaha yang mau berselisih sampai menghabiskan semua hal. Semua hal itu ya reputasi, waktu, dan lain-lain sebagainya. Izin saya menyarankan kedua, rapat siang hari ini sementara kita tunda dengan catatan dalam waktu dekat Satpol PP mengundang prinsipal keduanya agar bicara dari hati ke hati terlebih dahulu. Boleh didampingi kuasa masing-masing, karena itu hak. Artinya itu juga tidak bisa dilarang. Karena tadi kenapa pertanyaan saya sampaikan ke LH maupun ke Dinas Cipta Karya, sebenarnya saya hanya ingin menggali apakah upaya mempertemukan kedua belah pihak itu tercatat dalam berita acara atau upaya-upayanya bagaimana. Nah, karena sekarang izin sudah keluar dari Dinas Teknis maupun teman-teman Cipta Karya, bola sekarang ada di Satpol PP. Satpol PP itu tidak hanya penindakan, tetapi bagaimana bisa mendamaikan. Ya, ini tanggung jawab yang mulia. Artinya saya menyarankan Bu Ketua, rapat siang hari ini kita tunda, ya kita hentikan, kita tunda. Sambil Satpol PP melakukan mediasi. Setelah itu mungkin Satpol PP harus melaporkan kepada Komisi A, lalu kemudian Komisi A akan memberikan rekomendasi tertulis atas persoalan ini. Mungkin itu saran saya Bu Ketua, agar mudah-mudahan penyelesaian sini bijaksana, bijak sini dan bijak situ. Jadi yang dia sampaikan hanya seperti dia mintakan peruntukan rumah tersebut. Itu aja, lain nggak ada. Dengan Pak B nggak ada masalah, dengan nggak ada. Bahkan pemerintah kota juga saya dengar tadi panjang lebar semua sudah mengadakan action semua. Yang terhormat.
Ini Bu Sonya juga pernah ketemu saya. Ini tadi gimana Pak dengan Komisi A? Masalah pembuatan walet tadi. Jadi sebenarnya memang bahwa persoalan ini kan persoalan antara tetangga tentunya ya, yang harus dipahami, yang tidak seharusnya disampaikan di Dewan, terutama dalam Komisi A. Maka karena ini dianggap oleh pihak Dewan berlarut-larut, sehingga permasalahan ini seharusnya terselesaikan di sini. Tapi dari pihak Pak Agus yang sebagai pengadu buat klien kita Pak Bing, hal ini menjadi banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga ini menjadi dilanjutkan oleh pihak PP nantinya untuk tetap dilakukan dengan secara mediasi. Kami dari kuasa hukum tetap merasa terima kasih atas mediasi yang dilakukan oleh pihak Komisi A, terutama anggota Dewan ya. Karena bagaimana? Sangatlah berfungsi besar bahwa Dewan itu adalah bagian daripada wakil rakyat yang tidak memihak kepada siapapun. Nah, jadi kita sangat plus ya bahwa pihak Dewan turut campur dalam sini, sehingga tidak menjadi satu hal alur hukum yang terjadinya, ya. Karena kita pun tidak mau memang kalau memang hal ini bisa buntu di dalam Dewan, nah tentunya tergantung kepada pihak daripada pihak lawan yang harus kita hadapi nantinya. Itu dulu yang boleh saya sampaikan. Mungkin satu lagi usulan dari anggota Dewan tadi adalah mediasi antara Bapak Agus maupun Bapak Bing, dan itu sangat baik sekali. Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, ya itu akan baik sekali. Tapi kalau memang ada ketidakpuasan dari Pak Agus, ya monggo, kami tidak bisa mengupayakan yang lain. Kami sebagai tim kuasa hukum sudah berupaya untuk kalau bisa diadakan mediasi. Tapi kami tetap mengikuti prosedur, mengikuti ketentuan yang ada. Itu aja dari kami. Terkait aduan yang seperti kebisingan ataupun tadi dibicarakan limbah, itu seperti apa? Apakah kalau terkait dengan aduan kebisingan, sebenarnya ini kan masalah yang tidak bisa diukur. Tidak ada alat ukurnya. Motor yang lewat di depan aja kalau kita anggap bising ya bising. Ya orang nyanyi, maaf, orang berdoa aja itu bisa dianggap kebisingan. Tapi itu kan masalah hati nurani, hati yang berbicara. Makanya tadi kami merasa bahwa yang dibilang kebisingan lah, yang dibilang limbah lah, itu kami melihat dengan mata kepala sendiri memang tidak ada. Tidak ada, sejauh ini tidak ada. Cuma kita tidak tahu apa maksud semuanya ini. Apa Pak yang dikerjakan di home industrinya Pak Bing itu apa Pak? Kegiatan dari karyawannya itu? Sepanjang yang kami tahu dan kami lihat sendiri, itu adalah pembersihan sarang burung. Itu aja. Jadi selama ini surat-surat dari Dewan, dari ini yang menyatakan rumah walet itu sudah salah pengertian, sudah salah kaprah. Yang ada itu adalah pencucian atau pengepakan dan pembersihan sarang walet. Itu yang kami lihat. Pak, hasil hearing dengan Komisi A tadi apa Pak yang dihasilkan? Jadi Komisi A tetap dalam artian masih menindaklanjuti berkaitan dengan izin-izin yang diterbitkan oleh dinas terkait. Apakah sesuai dengan teknik di lapangan atau seperti apa? Nah, jadi kalau menurut kami memang di dalam aturan. Kalau kita berbicara aturan, mungkin kalau mereka itu kan sudah paham lah aturan. Di dalam Perda nomor 9 tahun 2007 disampaikan dalam artian ketika ada komplain, itu kan peran serta masyarakat yang dibutuhkan dalam untuk membuat IMB. Nah, jadi di sanalah hubungan hukum antara klien kami dengan terlapor. Nah, jadi sampai saat ini ya toh, klien kami itu hanya menginginkan kembali kepada fungsi semula aja. Itu perumahan gitu loh. Ya katakanlah kalau dibilang Pak Bing pengusaha walet itu apakah masuk dalam UMKM atau home industri, biar Pemkot yang menjawab nanti, karena bukan kewenangan kami. Karena sudah dijelaskan oleh pemerintah kota atau Komisi A berkenaan dengan home industri itu seperti apa. Mereka belum bisa menjelaskan secara gamblang. Intinya gini, kalau home industry itu kan
mempekerjakan tidak boleh lebih dari 10 orang. Sedangkan pengacaranya sendiri sudah menjelaskan mempekerjakan 20 orang. Ya toh? Sudah jelas toh? Nah, jadi tolonglah dikembalikan pada fungsi semula. Artinya tim dari Pak Agus ini menginginkan tetap kembali ke perumahan seperti semula. Seperti semula. Tidak ada kegiatan industri apa? Tidak ada kegiatan industri dan nyaman untuk dihuni. Pak, ini tadi keputusan terakhir tadi kan nanti ada mediasi. Kira-kira Pak Abu dan Pak Agus atau dengan tim seperti apa yang mau disampaikan di acara mediasi? Di dalam mediasi tetap kita pada prinsip bahwa klien kami menginginkan kembali ke fungsi semula. Rumah ya? Tetap rumah, pemukiman. Jangan kalau saya selaku kuasa hukum dari Pak Agus Hartono ya, memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi setinggi-tingginya kepada Bu Risma. Membuka kepada investor untuk membuka usaha di wilayah Surabaya. Cuman kita pelajari dulu lah perizinannya gitu. Pak, kalau boleh tahu apa yang diadukan dari klien Bapak untuk keluhan-keluhannya apa? Kalau keluhan itu kan kita mengacu pada peraturan Wali Kota nomor 9 tahun 2007 terkait dengan kebisingan, kepadatan, terus keramaian. Apalagi sekarang ini zamannya COVID-19. Itu membludak kemarin itu, hampir 40 orang. Dugaan klien kami itu ada hampir 40 orang atau 30 orang. Ya kurang paham ya. Karena saya tidak tahu cek di lapangan gitu. Cuman masih dugaan. Sedangkan dari pengacaranya sendiri pun mengatakan itu 20 orang. Mungkin jenengan ikut hearing ya, barusan ini. Nah, jadi apakah itu dimasuk di kategori home industri? Itu loh Pak. Pak Abu, nama lengkapnya? Abu Abdul Hadi SMH. Abu Abdul Hadi SMH. Nama kliennya Pak, lengkapnya nama Agus Hartono. Bapak Agus Hartono. Jadi harapan kami kalau dalam artian kita sampaikan kepada Pak Bing Haryanto selaku pemilik sarang burung walet itu untuk kita tidak melarang usaha, tidak melarang untuk berusaha, tapi tolong disesuaikan dengan tempatnya. Itu loh Pak. Tadi kita sudah banyak mendapatkan konfirmasi baik dari teman-teman dinas teknis maupun dari teman-teman cipta karya. Untuk itu kami meminta kepada Satpol PP agar mempertemukan kedua belah pihak, bicara dari hati ke hati. Mudah-mudahan ada solusi komprehensif yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Karena bagaimanapun juga di masa pandemi begini, tidak mem-PHK karyawan saja itu sudah menjadi pahlawan bagi bangsa dan negara. Nah, yang kedua, dengan adanya persoalan ini sebenarnya ini problem yang terjadi di banyak tempat. Untuk itu kami berharap kepada teman-teman pemerintah kota, manakala mau menerbitkan izin usaha di kawasan pemukiman, agar benar-benar selektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena apa? Semakin padatnya wilayah Surabaya, memang perubahan peruntukan dari kawasan pemukiman menjadi tempat usaha itu tidak terelakkan lagi. Untuk itu kami berharap Pemkot harus benar-benar jeli meningkatkan kehati-hatiannya agar tidak timbul persoalan-persoalan yang serupa. Nah, tadi juga kita berharap kepada lurah dan camat itu manakala menerima aduan keberatan dari warganya itu bisa mempertemukan sedini mungkin, sehingga persoalan ini kemudian tidak menjadi berlarut-larut. Manakala lurah dan camat sudah menggunakan kewajibannya untuk mempertemukan kedua belah pihak, namun kedua belah pihak masih tetap dengan pendiriannya dan tidak tercapai konsensus bersama, kan ada sarana hukum yang bisa ditempuh oleh kedua belah pihak yang tidak puas. Tetapi lurah dan camat harus memediasikan terlebih dahulu. Gitu. Jangan kemudian aduannya apa itu diselesaikan, tetapi itu masih bersifat parsial sehingga persoalan-persoalan begini mengemuka. Mungkin itu.
3 bulan berjalan ini sepertinya masih menatap tembok buntu. Apakah nanti dimediasi ketika tidak ditemukan jalan keluar, Komisi A seperti apa? Ya tentu Komisi A akan mengeluarkan rekomendasi kepada teman-teman pemerintah kota, bukan hanya semata-mata persoalan antara warga Kertajaya Indah ini, tetapi rekomendasi itu nanti mudah-mudahan bisa menjadi pedoman teman-teman Pemkot manakala ada permohonan izin baru tempat usaha di kawasan permukiman, agar tidak ada problematika sosial seperti ini. Jadi bahan evaluasi. Betul, ini kan kemudian menjadi kasihan warga dengan warga, akhirnya karena tidak menemukan kanal saluran di teman-teman pemerintah kota sehingga menjadi persoalan seperti ini. Kalau ini diatasi sejak awal, insya Allah tidak akan berlarut-larut seperti ini. Tapi karena tidak ada saluran, pengaduan yang ditanggapi secara serius dan seksama, akhirnya menjadi problem seperti saat ini. Akhirnya kemudian persoalannya semakin membeku gitu lah. Nah, sehingga Komisi agak sedikit mengalami kesulitan menguraikan. Tetapi dengan adanya hearing yang ketiga ini, saya pikir para pihak tadi baik pemerintah kota, pengadu maupun pihak yang diadukan itu sudah menemukan frekuensi yang sama. Tinggal bagaimana Satpol PP bisa mendudukkan ego para pihak sehingga ada solusi yang happy ending atau husnul khotimah bagi kedua belah pihak. Ya, sebenarnya itu izinnya itu seperti apa? Apakah itu sudah dikeluarkan? Sudah dikeluarkan semua. Terus dari aturan sendiri itu kan kawasan perumahan sendiri. Itu terus gimana Mas untuk tadi? Memang dari sisi hukum Pak Tony. Kalau sisi hukum, kawasan permukiman itu bisa diterbitkan usaha dengan syarat-syarat yang agak sedikit berat. Syaratnya ya salah satunya tidak mengganggu kenyamanan, keamanan dan lain-lain. Untuk itulah kemudian teman-teman lingkungan hidup itu mestinya meningkatkan kepekaannya, meningkatkan indera pendengarannya, meningkatkan indera pengawasannya. Manakala ada keberatan sanggahan dari masyarakat sekitar, itu mestinya masuk dalam berita acara. Nah, fakta hari ini kan kita tangkap ternyata keberatan, aduan, dan sanggahan itu tidak masuk dalam berita acara keberatan. Sehingga teman-teman Cipta Karya menerbitkan ya apa adanya karena rekomendasi teknisnya sudah selesai. Makanya kalaupun nanti Satpol PP tidak mampu memediasikan ini dengan solusi yang happy ending bagi kedua belah pihak, Komisi A nanti akan terbitkan rekomendasi, mudah-mudahan itu bisa menjadi semacam pengingat, pedoman kepada teman-teman Pemkot agar manakala di kemudian hari ada permohonan izin baru usaha di kawasan pemukiman agar benar-benar dilakukan secara selektif dan hati-hati sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal antar sesama warga Surabaya. Siap.